Hai semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Sil Cooking. Hari ini Sil mau share resep roti jabrik yang Sil buat dengan 1/4 kilo tepung saja. Dan hasilnya sebanyak ini, jadi 24 pieces. Di video ini Sil mau kasih tahu gimana rahasianya dan gimana resepnya biar bisa bikin rotinya mengembang dengan baik dan jadinya banyak teman-teman, hasilnya jadi 24 pieces. Makanya ikutin terus videonya ya. Pertama-tama kita persiapkan dulu bahannya untuk membuat roti. Di sini Sil punya 1/4 kg tepung cakra atau tepung protein tinggi. Kemudian gula 45 gram atau sekitar 3 sendok makan. Mentega atau margarin, di sini Sil pakai margarin sebanyak 2 sendok makan. Dan untuk raginya Sil pakai yang merek Fermipan ya teman-teman. Untuk di resep ini Sil pakai yang belum dibuka sama sekali biar mengembangnya jadinya bagus. Selanjutnya ada 1 butir telur dari kulkas dan 110 ml susu juga dari kulkas ya teman-teman. Di sini Sil pakai susunya UHT, kalau teman-teman mau ganti air pakainya air es ya. Selanjutnya cara membuat. Oh iya, selamat datang buat kalian yang baru mampir di channel ini. Mari bergabung dengan menekan tombol merah di bawah dan bunyikan lonceng notifikasinya agar channel ini bisa tetap berbagi dengan kalian semua. Sil membagikan banyak resep seru setiap 2 hari sekali ya. Next, cara membuat. Pertama-tama kita masukkan 250 gram atau 1/4 kilo tepung protein tinggi. Di sini Sil pakai merek Cakra. Kemudian 45 gram gula pasir biasa, ini setara 3 sendok makan ya teman-teman. Jadi metode ini all in one ya teman-teman, jadi semua bahan bisa masuk kecuali margarin dan susu. Ini telurnya masuk utuh ya teman-teman, dan ini vanili bagi yang nggak suka bau ragi, ini opsional ya. Oh iya, untuk ragi Sil masukinnya 1,5 sendok teh. Kalau misalnya teman-teman punya ragi tapi udah pernah digunakan, itu disimpan di kulkas dan ditutup rapat. Dan kalau mau digunakan, diaktifkan dulu pakai air hangat. Nah, kalau di resep ini Sil pakainya susu dingin karena raginya belum pernah dibuka sama sekali. Jadinya si adonannya jadi lebih cepat elastis ya, cepat kalis dan cepat elastis juga. Nah, kalau misalnya raginya udah pernah dipakai terus mau langsung digunakan, langsung dicemplungin di adonan, itu jangan ya, itu resiko, itu beresiko. Nanti kalau misalnya si raginya udah nggak bisa aktif lagi, nanti adonannya sayang, rugi. Jadi gitu ya teman-teman, jangan ambil resiko. Nah, untuk lihat adonan udah kalis apa belum, kalau udah kalis dia udah membersihkan wadah begini ya teman-teman. Nah, margarinnya masuk pas udah setengah kalis. Nah, kalau udah kalis elastis kayak begini, kita istirahatkan adonannya dengan menutup dengan plastik wrap atau serbet yang bersih dan kita tunggu selama 60 menit. Nah, setelah 60 menit, teman-teman jangan kaget ya. Walah, ini dia adonannya mengembang 6 kali lipat dalam 60 menit. Mau tahu rahasianya? Gampang, sesuaikan dengan suhu cuaca atau suhu ruangan. Gampangnya taruh aja di atas magicom ya. Selanjutnya ambil tempat untuk adonan. Berikan tepung agar adonan tidak menempel. Pindahkan adonan ke wadah. Lalu bagi-bagi adonan. Ini tangan kita pakein tepung ya, biar nggak nempel. Kemudian belah adonan jadi 2 bagian, lalu bahagi lagi jadi 4 dan potong-potong kecil-kecil, dapatnya 24 bagian. Satu bagian itu seberat 23 gram ya teman-teman. Kalau udah dipotong-potong, kemudian adonannya dibentuk-bentuk kayak gini, dibulat-bulatin. Lakukan hal yang sama pada semua adonan ya, sampai adonannya habis. Oh ya teman-teman, sambil kita bulat-bulatin ini, jangan lupa ditekan dulu tombol merah di bawah ya, karena Sil upload video setiap 2 hari sekali. Dan jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya, biar channel ini bisa berkomunikasi dengan kalian semua.
Nah, kalau udah semua, kita tutup lagi dengan serbet bersih. Kita diamkan sekitar 5 menitan ya. Nah, sambil nunggu kita bikin dulu isiannya ya, teman-teman. Di sini Sil mau bikin cream cheese karena roti jabrik isiannya mau dikasih cream cheese. Kalau teman-teman pengen isiannya coklat bisa, sesuai selera ya. Ini Sil masukin susu UHT sekitar 50 ml ya, dan keju 40 gram diparut ya teman-teman. Terusnya itu Sil pakai maizenanya merek Maizenaku. Sil pakai setengah sendok makan dicampur dengan 20 ml susu, lalu dimasukin ke adonan. Maizenanya dicampur di susu dulu atau di air ya, biar apa? Biar si maizena itu enggak bergelindil, jadinya tercampur dengan baik. Masukkan maizenanya secara bertahap sampai habis. Tinggal dihalusin biar kejunya halus. Ini nanti jadinya setelah dimasukkan di piping bag, ini jadinya lebih ya teman-teman, jadi sisa. Setelah itu kita matikan kompornya dan kita dinginkan dulu sebelum masukkan ke piping bag. Ini Sil pakai plastik segitiga biar mudah aja ya naruhnya. Kalau teman-teman nggak mau ribet, mau pakai sendok aja juga bisa kok. Jadi langsung pakai sendok ke adonannya, nggak apa-apa. Nah, ini adonan yang kita tadi. Ini setelah 5 menit kemudian dia udah gendut-gendut lagi. Nah, ini Sil tutup lagi biar permukaannya nggak kering ya. Terusnya dipipihin kayak gini, dibuat kayak topi di pinggirannya aja ya, dipipihinnya. Terus tengahnya kita kasih cream cheese. Ini kalau yang mau pakai coklat juga boleh ya. Selanjutnya dilipat, ditutup kayak begini, terus ditutup lagi dan dilipat sambil ditekan-tekan sedikit ya teman-teman. Terus biasanya Sil rounding lagi sedikit, pelan-pelan aja, jangan sampai bocor. Nah, coba lagi ya, kayak gini dipipihin atau dipipihkan di samping-sampingnya aja. Yang tebal itu buat ditaruh cream cheese-nya. Terusnya dilipat kayak begini, pelan-pelan saja ya. Dilipat lagi kayak ngelipat baju. Dilipat terus agak tekan-tekan sedikit, tapi jangan kenceng-kenceng nanti bocor. Terus di rounding dikit aja. Nah, kayak gitu udah. Nanti dia nyatu teman-teman, kayak gitu ya. Nah, ini dia penampakannya kayak gini ya teman-teman, disatu-satuin. Nah, udah. Terus kita ambil lagi yang baru, kita rounding dulu, terus kita pipihin. Samping-sampingnya aja. Tengahnya dibiarkan tebal saja. Terusnya dimasukin cream cheese. Oh ya teman-teman, sebagai informasi, cream cheese ini agak-agak asin ya. Soalnya aku rencananya mau taruhnya di atas
buttercream, jadinya manis ketemu asin, enak. Tapi kalau teman-teman yang nggak begitu suka asin, teman-teman bisa pakai coklat, selai coklat. Kalau enggak selai mocha juga bisa. Kalau enggak, teman-teman bisa pakai cream cheese, tapi susunya jangan pakai susu UHT, pakai susu kental manis yang dikasih air dikit aja gitu. Kalau enggak pakein gula gitu teman-teman. Tapi Sil sukanya kayak gini, cream cheese agak-agak gurih gitu. Teman-teman tahu nggak, sebenarnya ini pertama kalinya Sil bikin roti dan langsung berhasil. Jadi pertama kali bikin dan langsung berhasil karena ini resepnya anti gagal. Jadi teman-teman buat yang baru mau pertama kali bikin roti, jangan khawatir, ini resepnya anti gagal. Oke? Ini lakukan aja ke semua adonannya ya sampai habis. Atau kalau misalnya teman-teman pengen yang lain pakai cream cheese, yang lain pakai coklat juga bisa, terserah teman-teman, sesuai selera ya. Ini awal-awal rounding emang agak kaku, tapi lama-lama udah enggak kok, udah biasa. Nah ini bentuknya jadi bagus kayak gitu teman-teman. Nah kalau udah, ini jadi sebanyak ini ya teman-teman, bisa dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24. Iya jadinya 24, banyak kan? Nah selanjutnya tinggal kita goreng. Ini minyaknya dipanasin dulu ya, pakai api besar. Kalau udah panas baru dikecilin apinya. Terus dimasukin donatnya satu-satu, masukin semuanya. Terus nanti baliknya satu kali aja ya teman-teman, biar nanti ada white ringnya. Nah habis digoreng kayak gini teman-teman, sebanyak ini. Tahu nggak, ini habisnya modalnya sekitar 5.000. Jadi sebanyak ini. Ini tinggal dikasih buttercream. Ini buttercream belum termasuk dalam 5.000 itu ya. 5.000 itu hanya untuk buat roti. Jadi tepung cakra itu 12.000 bahagi 4 berarti 3.000. Terus tambah gula sama mentega 500. Gulanya kan cuma 3 sendok. Terus tambah telur 1.500 satu biji, jadi 5.000. 5.000 untuk bikin roti sebanyak ini, 24. Itu belum sama buttercream ya. Kalau sama buttercream sama keju hitungannya lain lagi. Kalau untuk isiannya kayaknya berat di isiannya ya. Isiannya itu keju habis 1 balok, harga 12.000. Terus ada susu. Susunya kalau mau irit pakai susu kental manis. Terus yang di rotinya diganti pakai air es. Bahan roti 5.000, bahan topping 12.000, jadi total 17.000. Kita buletin semuanya jadi 20.000, itu modal. Ini rotinya jadi 24, berarti jual 1.000 aja masih untung. Nah untuk cara parut kejunya kayak gini ya. Jadi kejunya ditarik satu kali begitu, jadi jadinya jadi panjang-panjang kayak jabrik gitu teman-teman. Gampang kan? Nah coba lagi. Jadi si kejunya itu ditarik set gitu sekali, set. Nah jadi kan kayak gitu teman-teman, gampang kok. By the way kayaknya kalau harga jualnya 1.000 satu biji kayaknya rugi ya, soalnya mepet banget sama modalnya kan 900. Kalau dijual 1.000 nggak mungkin. Kalau jual 2.000 kayaknya masih iya, jual 2.000 aja udah untung kok. Jadi kayak gitu teman-teman, ini modalnya sekitar 20.000 kurang lebih, 20 ribuan. Dan ini jadi 24 biji, jadinya satunya nggak sampai 1.000 rupiah modalnya. Dan bisa dijual 2.000, bisa juga dijual 3.000. Tapi kalau udah di packaging dengan baik, udah dikemas dengan baik, bisa juga dijual 4.000. Atau satu paket misalnya kayak gini, satu paket 15.000, bisa aja. Ini belum udah laku ya, udah habis 3.
Baru aja. Ini Sil bikin dibawa ke kantor suami, dan teman-teman suami suka ya, katanya donatnya lembut, rotinya lembut nih. Coba Sil kasih lihat. Nih isiannya gini nih, lembut banget dan molor. Kayak gini lembut banget teman-teman. Nah, dalamnya juga ada isiannya. Jadi cream cheese-nya gurih, terus ada buttercream yang manis, terus sama kejunya. Selamat mencoba ya, dan jika suka video ini silahkan di like dan di share, siapa tahu jadi ide bisnis saudara-saudaranya. Terima kasih.